Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salah satu nikmat besar setelah iman dan Islam, kita menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara anugerah yang paling besar untuk umat Rasul adalah apa yang Allah berikan di bulan Ramadan. Nikmat yang paling besar itu termasuk 5 nikmat yang diberikan di Ramadan ini yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Ini kita coba sedikit saja mencari amaliyah kita sekaligus mengevaluasi. Ada istilah begini dalam bahasa kita ya. Ada bulan suci. Ada tanah suci. Ada kitab suci. Ajib tuh. Bulan Ramadan disebut bulan suci. Itu adalah waktu turunnya Quran. Quran itu kitab suci. Turunnya di mana? Turunnya di Mekah. Mekah itu disebut tanah suci. Hadirin, kalau bilang suci-suci di dalam agama kita itu konotasinya itu adalah kita ini bersuci. Ada yang namanya wudu, ada yang namanya mandi, ada yang namanya tayamum, ada yang namanya izalatun najasah, artinya menghilangkan najis. Salat itu harus bersuci, maka salat tidak sah kalau tidak berwudu. Tidak sah ibu-ibu wanita yang haid, nggak boleh itu sholat, walaupun nggak ada hubungannya. Kita batal, tidak wudu, nggak boleh, kata Allah tidak boleh sholat, kata Nabi tidak boleh sholat. Kita nggak usah apa hubungannya. Kemudian puasa, puasa nih, puasa itu hadirin tidak boleh wanita yang haid puasa. Coba kenapa, apa hubungannya coba? Wanita haid haram puasa. Ada apa kaitannya dengan haid? Apa kaitannya coba? Orang nipas tidak boleh puasa, haram puasa itu. Nggak ada kaitannya. Nah, ini begini, Bapak ya, kalau misalkan di dalam haji juga sama. Kita kalau tawaf harus suci. Malah kita ini harusnya mandi dulu. Kalau kita mau wukuf harusnya mandi dulu. Wukuf itu haji. Puncaknya haji itu wukuf di Arafah. Itu adalah kita dalam keadaan mandi, dalam keadaan kita bersuci. Ya, dalam keadaan kita bersuci. Nah sekarang begini. Ada enggak sih bapak-bapak semuanya bapak-bapak nih. Ibu-ibu yang puasa. Ketika puasa itu bapak itu bersuci. Ini ya. Bapak semuanya, kita nih ya, di dalam berpuasa
itu kita akan melakukan sebuah perbuatan yang semuanya nanti ibadah. Ulangi lagi, semuanya ibadah. Kita mungkin makan itu bukan ibadah. Tapi Bapak, kalau namanya kita berpuasa, buka itu ibadah. Sahur itu ibadah. Ini enggak tanggung-tanggung Pak orang sahur itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Sampai begitu tuh. Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang sahur Pak. Kayak apa? Kata Nabi, sahur itu berkah. Ya Rabb. Sahur itu ibadah Pak. Padahal itu kan makan. Padahal kan itu minum. Memang umat Islam ini walaupun bukan puasa sih sebenarnya, itu akan jadi ibadah semua itu Pak. Semuanya ibadah. Coba apa yang gak ada ibadah coba. Kita makan ada doanya. Doa sebelum makan, setelah makan. Itu berarti ibadah. Minum juga sama kan. Tidur, ada gak aturannya? Kalau ada aturannya secara agama maka itu ibadah. Ini tidur sunnah nih kita begini, tidurnya begini, sebelum tidur ada doanya, setelah tidur ada doanya. Itu pasti ibadah itu Pak. Diam di masjid, masuk masjid itu ibadah. Masuknya ada doanya, keluarnya ada doa. Jangankan itu, BAB aja. BAB Pak, itu ibadah itu Pak. Sampai orang mengatakan kentut aja ibadah. Kenapa? Karena ketika kita kentut itu, kita itu ditunggu untuk kita itu berwudu. Coba tuh. Sampai begitu tuh Pak. Apa coba? Ke pasar ibadah. Kata Nabi kalau kita masuk pasar kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak tanggung-tanggung Allah akan menuliskannya 1.000.000 kebaikan. Apa yang enggak mudah? Ya, semuanya ibadah Pak. Apalagi yang namanya ibadah, yang bukan ibadah aja pugu ibadah. Satu aja yang bukan ibadah itu Pak. Satu aja. Apa Pak Ustaz? Ngerokok. Ada nggak doa sebelum ngerokok? Aduh. Maaf ya. Ada nggak gitu Pak? Nggak ada. Setelah ngerokok ada doanya nggak? Nggak ada. Atau sunnah kalau ngerokok itu pakai tangan kanan, ada nggak? Ya. Ya dah. Ulangi lagi. Ibadah semuanya itu. Nah baik hadirin. Saya ingin menyatakan begini. Coba bapak-bapak semuanya. Kita kalau berpuasa, lapar kita, haus kita itu ibadah. Saya ingin kita semuanya coba. Kita dalam keadaan puasa itu bersuci Pak. Ulangi lagi. Bersuci. Kita sebaiknya mandi sebelum kita berpuasa. Walaupun sah, kalaupun kita tidak mandi juga ya. Kita sebaiknya mandi Pak. Mau puasa mandi. Jadi sebelum sahur itu kita mandi. Mandi untuk kita berpuasa. Terus coba bapak-bapak semuanya ini, ibu-ibu semua. Ini kita belum ngebahas ini, baru bulan suci doang ya. Pembukaan doang ini. Usahakan kita ini selama kita berpuasa pertahankan wudhu kita. Nah, pertahankan wudhu kita. Itu pasti kualitasnya berbeda. Coba Bapak misalkan. Bapak bisa enggak sih kalau kita menganggap bahwa berbuka itu ibadah, bisa enggak sih Bapak itu kalau berbuka itu berwudhu? Nah, wudhu dulu Pak. Wudhu dulu. Begitu Pak. Ya kalau di Masjid Haram, di Masjid Nabawi kan ya memang pada wudhu tuh Pak. Ya. Udah jelas di zaman sahabat juga begitu. Agar kita itu bukanya itu ibadah plus dengan wudhu itu akan menjadi 10 kali lipat. 10 kali lipat Pak. Nanti kita ini dulu. Sahur Pak. Sahur itu kan jelas ibadah. Kalau bisa Bapak jangan sahur sebelum kita berwudu.
Gitu. Terus coba Bapak kita itu nanti di akhirnya itu Imam Ghazali Pak itu menginstruksikanlah kepada kita semuanya khususnya untuk menyambut Lailatul Qadar Pak. Menyambut Lailatul Qadar. Bapak tarawehnya gitu kan? Tarawehnya di malam ganjil khususnya itu mandi bainal maghribi wal isya. Silakan dicari. Usahakan kita mandi pada setiap antara maghrib dan isya. Kan isyanya memang agak dilambatin gitu mah ya. Kalau isya itu memang agak dilambatin kalau di sana itu. Atau di zaman Nabi lah, malah kan Nabi kan isyanya ada di tengah malam kan gitu. Coba kita minimal kita usahakan mandi untuk menyambut Lailatul Qadar. Dan itu begitu Pak. Idul Fitri mandi. Idul Adha mandi. Jumat mandi. Untuk ngaji mandi. Untuk masuk ke masjid mandi. Kenapa? Karena memang secara umum kegiatan-kegiatan yang namanya ibadah itu mahdoh termasuknya apa puasa itu. Itu sebaiknya memang kita dalam keadaan kita bersuci. Walaupun bukan syarat, walaupun bukan fardu, bukan fardu. Walaupun itu adalah bukan wajib. Ya, mungkin bukan sunnah juga, ya, tapi ini adab namanya. Quran, Pak. Quran. Kita baca Quran boleh, tanpa wudu boleh. Baca ya. Baca Quran boleh tanpa wudu. Silakan. Tapi kalau Bapak baca Quran dengan berwudu, maka itu akan mendapatkan 10 kali lebih utama daripada tidak berwudu. Gitu kan? Nah, kemudian baca Quran dengan dilihat mushaf gitu. Itu sampai dikatakan di dalam hadis itu alfa darajah. Sampai 1000 kali derajatnya itu. Kenapa? Karena mata ini kalau kita diperlihatkan kepada mushaf, nih mata kita lihat tulisan mushaf itu akan mendapatkan cahaya, Pak. Dan akan langsung mendapatkan syafaat nanti. Kita di antara kenikmatan surga itu adalah dengan cara kita pandangan atau penglihatan. Dan kegelapan itu kan dirasakannya oleh mata. Iya. Mata yang diperlihatkan kepada Quran, mata yang diperlihatkan kepada tempat sujud, mata yang diperlihatkan kepada Ka'bah melihat Ka'bah itu 20 rahmat kita akan mendapat. Mata yang diperlihatkan kepada ibu dan bapak kita, mata yang diperlihatkan kepada guru yang sedang ngaji, tawajuh namanya. Itu adalah mata yang akan dikasih cahaya untuk bisa menerangi alam kubur dan alam akhirat yang gelap. Gitu kan. Itu kan luar biasa namanya. Nah, kalau kita baca Qurannya di dalam sholat, Masya Allah. Itu kalau kita bacanya di dalam sholat, maka katanya 3 ayat yang kita baca di dalam sholat itu lebih hebat daripada khalifati izamin. Daripada simanin. Onta gemuk hamil. Itu gede palanya. Sementara kalau kita baca atau ibadah apa saja, kesunahan di bulan Ramadan itu akan dibalasnya menjadi sebagai keparduan. Yang beramal fardu akan dilipat gandakan menjadi 70. Kayak apa coba ini? Ini kalau kita ingat-ingat kayak begitu itu kalau kita itu tidak termotivasi, masa iya kan gitu ya. Bapak-bapak semuanya coba kita sekarang satu. Gimana caranya menjadikan amalan sunnah itu menjadi wajib. Kemarin sudah dibahas itu. Itu diantaranya dengan cara udah dengan cara dinazarkan. Cara dinazarkan. Coba Bapak misalkan gini, kan sudah contohin. Nanti malam saya mau taraweh di sini. Nanti malam saya mau sedekah. Nanti malam itu dinazarkan dulu.
dinazarkan dulu. Itu sebelum terjadinya itu sudah dapat kebaikan. Nah, kebaikan itu akan menjadi kewajiban. Dan kewajiban itu dilipat gandakan 70 kali. Sementara antara sunnah dengan wajib itu bisa jadi ratusan kali lipatnya. Ini hanya strategi aja. Hanya strategi aja. Nah sekarang Bapak-bapak. Kita tadi bilang baca Quran dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan dilihat. Dalam keadaan sholat. Itu kelipatannya banyak. Ya kan? Kalaupun hafiz gitu, akun hafal Quran, kalau sedang tadarus, sedang baca Quran di Ramadan, sebaiknya pakai apa? Pakai mushaf, pakai Quran. Satu diantaranya mungkin kita pelapalannya misalkan ya. Pelapalannya misalkan jadi ka jadi ko misalkan ya. Walam yakul gitu kan gitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad gitu, seperti gitu kan. Tapi kalau kita ini bisa juga kita perbaiki atau kita menghisab kita, introspeksi lah ya. Oh ini ternyata kita bacaannya salah, bisa dilihat. Jadi sangat luar biasa itu. Nah gimana Bapak coba? Sekarang misalkan Pak Masdar, bagaimana caranya kita bisa sholatnya di Ramadan, baca Quran, apalagi sampai khatam di dalam sholat. Kan gitu ya. Memang tidak semuanya bisa toh, tapi bisa. Sudah bisa. Gini Bang, ini kaidah fikih dulu. Sholat sunnah itu boleh duduk walaupun kita sanggup dan bisa berdiri. Ulangi ya. Kalau sholat sunnah itu kita boleh sholatnya duduk walaupun kita sanggup berdiri. Tapi kalau sholat fardu wajib berdiri. Iya kalau bisa wajib berdiri. Kalau kita di kursi terus kita masih bisa jalan, tidak boleh kita langsung duduk di kursi kemudian kita takbir, nggak boleh. Harus berdiri dulu. Nah setelah berdiri baru kita duduk, gitu. Harus begitu ya. Nah, tapi kalau sholat sunnah boleh kita duduk dan duduknya boleh tarobu. Tarobu tuh gini nih tarobu nih, ini tarobu nih. Ini tarobu, boleh duduk begitu tarobu, sholat Pak, tarobu gitu, sholat tarobu. Nah berarti kita kalau mau membaca Quran di dalam sholat di Ramadan, ya itu bisa kita berdiri begini, bisa, apa duduk begini. Nih, ini jangan yang gede tapinya, yang kecil ya, ada kan yang plastik itu ada tuh kan, ada. Allahu Akbar. Kita baca Fatihah. Baca Quran langsung. Belum baca Quran. Kan begini juga enggak batal. Terus baca. Itu kan enggak batal. Nah, kemudian baru nanti kita kalau mau ruku ya ruku kita. Sujud. Nanti kembali lagi baca lagi. Itu bisa. Nah, bisa. Nah kemudian hadirin, karena ini spesial di Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran sampai Nabi tiap malam tadarus dengan malaikat Jibril. Bapak sampai dikatakan oleh para ulama, haknya Quran itu harus dikhatamkan oleh umat ini agar kita mendapat syafaat daripada Quran itu minimal kita 2 kali khatam tahunnya itu. Satu ketika Ramadan, kedua ketika luar Ramadan. Ini kalau sampai kita tidak khatam, khawatir Quran itu tidak memberikan syafaat sama kita. Ini yang dikhawatirkan oleh malaikat Jibril, Pak. Khawatir benar. Tapi apa, Pak? Karena kan umat ini kan tidak seleranya bisa. Tidak semuanya bisa. Inilah umat yang maghfurah, umat yang marhumah, umat yang penuh dengan ampunan. Umat yang paling disayang oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan keringanan sampai malaikat Jibril mengatakan, aku khawatir kepada umatmu dengan Quran, gitu kan?
Tapi setelah Allah menurunkan fadilah ba'dus suar, sebagian daripada surat-surat Al-Quran, kata Jibril, aku tidak khawatir lagi. Itu ketika Muawiyah bin Muawiyah, di antaranya Muawiyah bin Muawiyah itu dapat kemuliaan yang sangat luar biasa. Ternyata dia itu karena banyak membaca Qul huwallahu ahad. Ini hadis sahih, Pak. Kalau sampai kita sekarang tidak khatam Quran, Rasul masih punya tuh, Pak, alternatif gitu. Bisa kita khatam Quran dengan cara kita membaca kulhu 3 kali. Ini hadis sahih itu. Ta'dilus sulusal Quran. Kita baca kulhu 3 kali itu adalah sebanding dengan khatam Quran. Karena 1 kulhu itu 1/3 Quran. Nah, jangan sampai kita misalkan nggak bisa baca Quran, khatam nggak bisa. Baca kulhu untuk khatam Quran di Ramadan ini. Dibaca dalam sholat, 1 rakaatnya berarti kulhunya berapa kali? 3 kali. Atau minimal kita 3 rakaat baca kulhu. Ada 1 rakaat kulhunya 3. Atau kita sholat setiap akhirnya itu kulhu. Kalau kita 20 rakaat di sini, al-hakumut pertama kulhu, kemudian wal asy kulhu, berapa kulhu itu berarti? 10 kulhu. Ayo kan? 10 kulhu ditambah dengan witir 1. Udah 11 kulhu. Kata Nabi dibaca 11 kulhu itu kalau dihadiahkan kepada orang mayat, orang yang sudah meninggal dunia, itu akan mendapatkan syafaat dengan kulhu itu. Dulu Nabi pernah mengutus Sariyah. Itu ada pimpinannya, amirnya itu. Amirnya Sariyah. Itu baca kulhu terus. Sampai Nabi panggil. Nabi pernah mengangkat imam di mana? Di Kuba. Itu setelah setelah baca ayat itu, setelah baca ayat baca surat setelah Fatihah, ditutup dengan kulhu terus. Sampai dipanggil oleh Rasul itu. Coba kamu dilaporkan oleh sahabatnya itu, ya. Kemudian dipanggil. Setelah dipanggil itu ditanya, kenapa kamu baca kulhu aja? Atau kenapa kamu tidak menuruti protesnya masyarakat? Beliau mengatakan, ana uhibbuha, saya cinta, saya senang sama kulhu. Nabi katakan apa? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cinta kamu kepada kulhu itu akan menyebabkan kulhu membawa kamu ke surga. Coba lihat ini riwayat Muslim nih. Rasul SAW, Abu Hurairah yang menemani, itu ada orang baca kulhu di rumahnya. Nabi lewat, kata Nabi wajabat. Kata Abu Hurairah, katanya, ya Rasulullah, apa itu wajabat? Apa bilangnya? Al jannah, surga. Al jannah, surga. Gitu. Baca kulhu, surga. Sampai-sampai itu Abu Hurairah itu setelah menemani itu punya dia keinginan, aduh saya pengennya ngasih tahu dulu sama itu. Cuman dia sedang nemenin Rasul. Sebentar lagi juga makan lagi katanya. Memang begitu. Akhirnya nunggu dulu. Setelah selesai, pagi-pagi dia lari-lari. Ternyata di kampung itu, di rumah itu sudah meninggal dunia dia itu. Ulangi lagi. Jadi ini luar biasa ini. Nah, kalaupun tidak, apa kata Nabi? Nabi menyatakan qul ya ayyuhal kafirun kanat lahu ka'adli rub'il Qur'an, atau qul ya ayyuhal kafirun rub'ul Qur'an. Qul ya itu adalah 1/4 Quran. Khatmul Quran bipadlil suar itu membaca, menghatamkan Quran dengan keutamaan surat. Qul ya berapa kali berarti? 4 kali. Sebaiknya jangan baca Quran nih kalau sedang ngaji gitu ya. Ya. Lebih bagus ngaji. Jadi Bapak semuanya, kita coba baca apa namanya? Baca sholat 2 rakaat. Pan ini termasuknya kalau dalam amalan puasa itu diantaranya adalah qiyam Ramadan. Bapak mau berapa aja, 2 rakaat paling tidak. Kalau mau Bapak itu baca Quran
Khatam di dalam sholat di bulan Ramadan. Ini hadis Pak. Dalam kitab Al-Azkar juga disebutkan ini. Amalan ini. Bapak berarti baca sholat 2 rakaat aja. Kata Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau kita 2 rakaat saja misalkan sholat di bulan Ramadan, itu akan terampuni dosa-dosa kita. Dosa yang lalu. Ya tergantung aja Bapak, kalau misalnya banyak dosanya, banyak lagi sholatnya. Gitu, banyak lagi sholatnya. Silakan perbanyak ya. Allahu aktsar wa atyab. Kalau kita perbanyak maka Allah akan beri lagi yang banyak. Nggak usah ngitung rakaat maksudnya. Nggak usah ngitung rakaat. Kita ini sekarang ini orang lemah lah Pak. Orang lemah. Umar bin Khattab saja Pak. Umar bin Khattab saja. Itu ya memang beliau kan memang hafal Quran. Dia juga khalifah. Tapi kenapa dia itu tidak jadi imam? Nyuruhnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Ketika beliau itu tekan kulhu Pak, itu dia memperbanyak kulhu Pak. Sampai Nabi mengatakan Allahu aksaru atyab itu ketika Sayyidina Umar. Bagaimana kalau kami memperbanyak katanya. Umar saja tuh zikirnya tuh banyaknya kulhu Pak. Nah coba misalkan kita nih. Kita sholat nanti misalkan 2 rakaat. Misalkan. Yang bagus sih memang kan kita 1 kulhu 1 rakaat tapi nanti banyak gitu kan. Nah, sampai-sampai kalau misalkan kita nih 12. Misalkan 12 berarti 12 kulhu berarti kalau itu sama dengan 3 kali hataman. Ya kan? Kalau Imam Syafi'i kan hatam Quran beneran di dalam sholat. Beneran itu mah Pak. Yuk kita makan enggak hafal gitu ya. Ya, sekarang kulhu. Yuk kita pakai hadis tentang kuliah ayyuhal kafirun itu seperti rubul Quran. Berarti kuliah kita baca berapa kali? 4 kali. Kemudian kalau kita kulhunya 3 kali. Berarti rakaat pertama kuliah 4. Kan hafal tuh. Rakaat kedua kulhu 3. Udah tuh. Berarti 2 khataman Quran. Iya. Kok bisa begitu? Ya bisa begitu. Karena ini sebenarnya adalah yang penting Bapak punya kendaraan. Quran ini. Yang bisa menghantarkan kita ke surga. Kalau diibaratkan surga itu Jogja gitu Pak. Kalau yang khatam Quran sempurna itu ya naik pesawat lah itu mah. Iya. Iya pesawat kelasnya bisnis lagi gitu kan. Tapi kan kalau tidak ya Bapak ya naik bus lah. Kereta dulu yang lebih cepat ya. Kalau tidak ya bus lah. Ya kalau tidak ya odong-odong juga gak apa-apa. Becak juga gak apa-apa, yang penting sampai. Tapi ini kalau kita nggak punya gimana? Kakinya juga sakit lagi. Jangan sampai seperti itu. Minimal kita ini ada kendaraan. Nah kendaraannya memang beda tuh Pak. Ya kan? Kendaraan odong-odong dengan pesawat tuh Jawa tuh Pak. Kayak begitu. Yang penting punya kendaraan. Nah ini kan seperti itu. Kemudian Nabi menyatakan lagi iza zulzilatil ardu zilzalaha kanat lahu ka'adli nisfil Quran. Kalau kita baca iza zulzilatil ardu zilzalaha itu seperti kita setengah Quran. Berarti kalau kita baca hatam berapa? 2 kali. 2 kali. Terus Nabi pernah menyatakan di antara kalian ada enggak yang bisa membaca setiap hari setiap malam itu 1000 ayat Quran? Ternyata tidak pada bisa zaman Nabi tuh. Nah, kata Nabi kalau baca alhaakumut takasur itu sama dengan membaca 1000 ayat. Berarti kalau Quran berapa ayat? Ya 6.000 lah, 6.000 sekian. 6.000 lebih. Kalau di yang masyhur itu 6.236. Kalau Zamasari itu 66666. Berarti 7 kali lah. Baca izazul 2 kali, al-hakumutnya 7 kali. Itu seperti hatam Quran. Gimana kalau dalam sholat? Yang khawatir itu kan gini Pak, yang khawatir kita itu. Baca Quran enggak, hatam enggak, gitu. Terus kulu atuh. Kulu juga enggak lagi. Kuliah juga enggak.
Nah ini yang kita ngerikan begitu. Ngeri Pak. Begini Pak, kata Nabi, man hurima khairoha faqad hurima. Ini orang nih, kalau nggak bisa puasa di bulan puasa, apa dia bisa puasa nanti di luar bulan puasa? Wah apa? Susah, berat. Berat. Makanya ya Allah, Pak ini latihan kita. Kalau orang terawih enggak, tahajud enggak, witir enggak di bulan Ramadan yang di situ disebutkan bulan qiyam. Sholatnya kita jangankan banyak, sedikit aja banyak sholatnya akan mendapatkan ampunan daripada dosa-dosa apa. Kalau itu sholatnya sholat sunnah itu akan menjadi kewajiban seperti wajib. Kayak apa? Tapi enggak, jangan harap. Ia bisa sholat malam atau sholat witir, sholat tahajud di luar bulan Ramadan. Kayak apa ini ya Allah, Ramadan kayak apa? Sedekah enggak, zakat enggak, infak enggak, malah bangga kalau dikasih. Kita jadi mustahik mulu kita ini, aduh jadi mustahik mulu. Kapan jadi muzakinya? Ya kan? Enggak bangga lagi Pak, jadi mustahik bangga. Duh, kita nggak bakal ada peningkatan. Kalau nggak bisa kita berinfak sedekah di bulan Ramadan ini, waduh, gimana tuh? Nih kalau misalkan kita kan kalau kebaikan-kebaikan di Ramadan kan luar biasa. Apalagi nanti tolong ditingkatkan ketika kita 10 terakhir itu di masjid ini. Walaupun kita itikaf madung tupihi lah. Selama kita di sini kita niatkan itikaf. Coba mulai bapak-bapak kayak begini tuh yang dari apa? Mana? Pakistan? Pakistan ya? Bangladesh. Wah, masya Allah. Tonggi. Itima tonggi. Aduh, masya Allah. Coba itu itikafnya kayak apa? Di Ramadan Pak. Jalan kakinya kayak apa? Mujahadahnya kayak apa? Dan semua apa? Ulangi lagi. Kitab-kitab turunnya di bulan Ramadan. Semua kitab-kitab termasuk Injil, termasuk Taurat, termasuk suhuf-suhuf itu di bulan Ramadan. Iya. Termasuk semuanya di bulan Ramadan. Dan turunnya malaikat-malaikat berupa bantuan dan segala macam itu di bulan Ramadan. Karena zalul malaikatu warruhu fiha itu di Ramadan. Nanti Bapak kalau nanti umroh sama Abidah. Nah, nanti diajak jalan ke Jabal Malaikat. Itu ada gunung malaikat namanya. Di Badar, Pak. Itu dilimuti, sekarang tuh masih tuh diselimuti dengan kalau haji nggak bisa sih, kalau haji mah nggak boleh, Pak. Soalnya kalau umroh lah. Nanti diselimuti dengan pasir. Kita boleh naik tuh ke sana tuh. Itulah malaikat munzalin turun di situ. Malaikat musawimin turun di situ. Malaikat murdipin turun di situ. Itu berapa ribu malaikat turun di situ untuk membantu perang Badar. Itu terjadinya pada Ramadan. Terjadinya pada Ramadan. Malah ada khusus malaikat Jibril nih. Kata Nabi misalkan man fattara shaiman fi Ramadan min kasbi halalin. Kalau ada orang memberikan berbuka di bulan Ramadan ini dari harta yang halal, Pak. Dari harta yang halal, itu ia nanti akan dikasih atau akan disalamin atau akan didatangin oleh malaikat Jibril. Jibril. Apa kata Nabi? Siapa orang yang disalamin oleh malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar, nanti ada 2 cirinya. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, Pak, itu akan ada ciri. Akan ada ciri. Ini. Bapak-bapak kok senang sekarang nih makin kesini makin senang, namanya inabah ya. Senang ke masjid, senang ke pengajian. Itu sebenarnya bisa jadi itu adalah ciri orang itu dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini memang betul-betul membuat kita ini satu riqah qalbunya. Hatinya itu menjadi ringan atau lembut. Yang kedua mudah nangis. Katanya lebih mudah nangis. Cirinya 2 itu.
Jadi kita lebih haru, lebih punya empati, lebih punya kita ini kesemangat, kesenangan, kegembiraan ketika melaksanakan ibadah. Dan sedikit demi sedikit Allah jauhkan daripada kesenangan maksiat. Dulu mah senang gini-gini, sekarang mah enggak. Dulu mah senang gini, sekarang enggak. Itu diantaranya orang itu dapat Lailatul Qadar. Diantaranya. Ini kalau kita sampai disalamin oleh malaikat Jibril, musafah itu salaman. Kita kan udah tahu ya, disalamannya oleh malaikat Jibril khususnya. Masya Allah, kita itu kehidupan kita itu ketenangan di rumah tangga. Kemudian ketenangan ketika hidup kita di masyarakat, itu dikasih ketenangan itu. Dan itu nanti ke Ramadan. Nanti kalau Ramadan dicas lagi. Ya, dicas lagi. Ulangi lagi Bapak-bapak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi ibaratnya kalau puasa itu ya memang harus 1 bulan Ramadan ini. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kalau orang itu hidup sehat di bulan Ramadan, ia harus mempuasainya Ramadan 1 bulan, Pak. Nggak boleh kurang, Pak, nggak boleh. Awas, kurang 1 bulan tidak dianggap puasa Ramadan. Ini yang kita suka kadang-kadang umat kita menggampangkan, Pak. Kurang 1 hari, kurang 2 hari, terus tidak diqodho. Dianggapnya dia sudah Ramadan. Justru bisa hilang tuh Ramadan itu. Saya sering itu menyampaikan kayak begini nih. Hati-hati, Pak. Kalau ibu-ibu kan ada mennya. Bapak-bapak men apa? Mencret. Iya kan? Kita mulai puasa itu katakan 4:30. Sampai jam 6 lah katakan. Bapak 5:30 buka. Kira-kira batal nggak? Nah, kembali tadi. Ini kita baca Quran. Kita memang pakai Quran, baca Quran. Gini ya. Nah, tapi kita sholat. Duduk sholat begini. Baca Quran. Nah, terus kalau kita baca Quran, sedang baca gitu. Ada yang salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu ya dulu ya. Nah, itu nggak batal baca Qurannya. Dan baca pahala. Tetap dapat pahala. Karena kita baca Quran. Ini khawatirnya kita nih Pak ya. Kalau kita sholat, baca Quran ini dulu banyak kita Quran. Istri panggil, Pak, tunggu. Padahal dia sedang sholat. Ini resiko nih. Dia batal sholatnya Pak. Ini khawatirnya baca Qurannya juga nggak dapat pahala. Iya dianulin itu. Nah gitu doang ngerinya harus kasih tahu nantinya. Ibu-ibu harus kasih tahu, Pak saya mau sholat ya, ini mau sholat baca Quran, misalkannya. Jadi baca gitu. Iya jangan dipanggil gitu maksudnya. Ya kan khawatir kayak begitu, ini ngerinya begitu. Iya khawatirnya kayak begitu tuh. Batal kan Pak, nanti batal. Ya kalau punya cicilan motor lah namanya 24 bulan. 20 bulan udah bayar, 4 bulan gak bayar. Nah kira-kira. Ini khawatir kita begitu. Ibu-ibu yang belum diqodoi itu Ramadannya gara-gara gimana, datang lagi Ramadan, maka Imam Syafi'i menentukan kita harus kifarat. Harus ada denda keterlambatan. Ada dendanya itu ya. Ada ya kifarat 1 mud. Seperti dia meninggalkan Karena kita puasa itu kan boleh saja tidak puasa juga. Kalau kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, tapi Allah bilang apa? Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ganti di hari yang lain. Saking harusnya menyempurnakan bilangan. Tuh. Terus apa ujungnya? Walitukmilul iddata. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan. Itu saking lagi. Itu ayatnya ujungnya gitu. Walitukmilul iddata. Jadi paman syahida minkumus syahra falyasumhu 1. Yang kedua fa'iddat mardu awala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar 2. Yang ketiga walitukmilul iddah.
Ini menunjukkan bahwa puasa itu Ramadan itu harus semuanya. Tidak boleh tidak itu. Tidak boleh tidak. Nah, di antara amalan kita puasa, kemudian setelah kita puasa kita ini sholat malam, setelah sholat malam nanti itikaf. Nah, untuk apa itikaf itu? Dalam rangka taharru Lailatul Qadri. Kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Ini yang akan mengangkat kualitas umat, bisa mengalahkan umat-umat yang terdahulu. Ini sering saya sampaikan, satu kali saja kita dapat Lailatul Qadar dalam seumur hidup kita akan punya pahala seperti 83 tahun 4 bulan. Ya, lagi. Ya. 83 tahun. Sekali doang tuh Pak, sekali doang. 83 tahun. Sedangkan usianya umat Nabi akhir zaman hanya 60 sampai 70 saja. Hanya 60 sampai 70 saja. Berarti kalau kita usianya 80 tahun pun dengan hanya sekali saja dapat Lailatul Qadar, berarti ibadah kita lebih panjang daripada umurnya. Ini yang bisa mengalahkan kualitas umat terdahulu itu. Umat dulu 1000 tahun usianya, tapi ibadahnya nggak mungkin, nggak sampai dia 1000 tahun. Karena memang ketentuannya beda dengan kita. Kita mah umatnya kecil-kecil, tidak ada nabi setelahnya, namanya umat akhir zaman. Nah, itu diantaranya kita mendapatkan keutamaan Ramadan. Ini anugerah betul buat kita ini kalau sampai kita, makanya kalau sampai kita tidak bisa beramal kebaikan di bulan Ramadan, Masya Allah kita akan diinyahkan dan ditolak atau kita susah melaksanakan ibadah di luar bulan Ramadan. Wayahnalah kita. Nah, untuk meraihnya itu, kalaupun ternyata tidak bisa, karena walaupun bagaimana tetap sholat itu sunnah, tetap tarawih maksudnya, tetap itikaf itu sunnah. Kalau misalkan bapak-bapak misalkan ternyata malam-malam itu saya harus kerja, ya harus lembur, ini tugas untuk cari rezeki bapak, jangan bapak merasa salah, tidak tarawih itu, tidak itikaf itu. Kenapa? Tarawih itu tetap sunnah hukumnya walaupun hebat begitu juga Pak. Tapi bapak kerja itu hukumnya tetap wajib. Awas, bapak-bapak yang tarawih jangan menganggap bapak saya lebih hebat. Tidak, itu orang-orang yang kerja itu walaupun tidak tarawih, tetap dia lebih hebat karena mereka itu adalah wajib bagi mereka itu. Sebab ada kalanya benda atau apapun kerjaannya haram buat kita, halal buat mereka. Dulu Ibnu Mubarak mau haji. Di tengah jalan ada nenek-nenek sedang ngambilin bangke. Ya di sini begitu. Ada binatang yang mati, keledai mati. Diambilin dagingnya itu. Dimasaknya. Nah ketika ditanya itu kenapa pakai diambil? Ketus benar itu nenek-nenek itu. Karena lapar. Ternyata ditunggu oleh anak cucunya. Yang kelaparan itu kan gitu. Ini adalah bangkai. Halal buat kami. Haram buat kalian. Kaget kan itu tuh nenek-nenek, pintar berarti kan. Pintar ini. Begitu dilihat ternyata betul anak-anaknya itu sedang nangis di tenda itu. Sedang kelaparan. Maka apa kata Ibnu Mubarak itu? Aku tidak akan meneruskan perjalanan haji. Gitu. Dikasihlah makan segala macamnya itu. Nah, apa tapi yang terjadi? Itu Masya Allah Pak. Jadi beliau itu dapat pahala haji tanpa haji. Dan itu memang ada Pak, syariatnya memang ada. Contoh kayak begitu. Kayak kita aja dapat haji ini. Isyraq itu dapat haji, jelas kan? Jelas itu dapat haji. Jadi itikaf. Kalaupun tidak ini, ada lagi Nabi menyatakan siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia seperti sholat setengah malam suntuk. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka ia seperti orang melaksanakan tahajud sepanjang malam.
Makanya para ulama itu Pak, orang yang sholat malam terus-terusan, tapi begitu subuh tidak berjamaah, mendingan jangan sholat malam lah. Nah gitu. Siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, subuhnya dia berjamaah, dia sudah mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Kalaupun dia datang ke masjidnya hanya untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh, kemudian dia niat iktikaf walaupun hanya sesaat, tetap dia akan mendapatkan pahala iktikaf. Makanya niatin pahala iktikaf kita madum tupihi selama kita masih di sini. Kita niatkan iktikaf. Nah kemudian berikutnya ini yang perlu lagi diingatkan lagi adalah kita kalau zaman Abi dulu ya, jadi sekarang masih ada malam likuran namanya. Malam ganjilan ya, ada malam likuran. Itu kalau malam likur itu pada bikin lontong, ya ibu-ibu bikin makanan lah, bikin apalah, ya ada kan? Ada, suka ada. Nah, di sini ada juga. Adalah di sini juga lah. Adalah nanti kalau ini yang ada itikaf gitu kan. Enggak itu malam aja habis tarawih, habis sholat gitu disiapin apa, ada makan, ada kopi, ada apa gitu kan. Kita ini kalau kita misalkan satu lontong aja, itu kalau kita sedekah lontong sampai 83 tahun 4 bulan, berapa lontong coba? Iya, sedangkan kelipatannya puluhan lagi, ratusan lagi. Allah karim, Pak lontong doang satu Pak, tapi pas Lailatul Qadar. Masya Allah, kita ini banyak godaan Pak. Di Indonesia ini banyak godaan. Saya semalam nemenin UAS dari dari Zikro sampai ke situ kemana terus buka bersama segala macam gitu ya dengan beliau itu. Ya Robbana ya Karim, itu di Pemda itu kok ramai bener Pak. Di apa? Pekansari. Ya Allah, itu ternyata acaranya itu adalah bukber Pak. Acaranya bukber, ramai sekali Pak. Iya. Puasa apa enggak gitu misalnya gitu. Enggak, acaranya bukber Pak. Judulnya tuh bukber. Iya bukber. Ya Robbana ya Karim. Iya, di kita ini ada yang salah Pak. Ulangi lagi, ada yang salah nih Pak. Mindset kita ada yang salah terhadap puasa ini. Ya Allah, ngabuburit coba. Ngabuburit. Awewe jeung lalaki coba. Ngabuburit. Teka hati, bener ngabuburit sambil ngerokok, berteka hati coba. Ya Allah. Ini apa ini Pak? Ya Allah, sahur jenengan Pak. Nggak udah di sahur Pak. Mau dibawa segala macam itu. Pak. Udah subuh masih ngerokok jenengan. Astagfirullahaladzim. Dia ngebangunin sahur Pak. Kumaha ya kieu Pak? Ya Allah. Habis sahur cenah jalan kaki, lari pagi. Salat subuh teh. Puasa cenah eta Pak. Ya ini lagi yang ngeri lagi ya memang kumaha deui atunya, aduh kumaha deui atuh. 10 hari Ramadan itu udah pasang korsel apa namanya? Mainan anak-anak segala macam. Duh, Pak ini godaan kita umat akhir zaman kayak apa gitu. Mana nih bahagia tuh coba. Orang-orang kita nih Masya Allah udah sepuh-sepuh Pak. Di bulan Ramadan itikafnya di jauh. Tidak ada kerjaan hadir masjid ke masjid. Ini tamu-tamu kita ini. Pasti doanya diijabah itu. Dijawab. Bahagia kita ini. Jangan sampai tuh Pak Masdar, jangan sampai kesempatan ini. Tolong ada minuman, ada makan, kasih beliau. Jadi saksi nanti di akhirat itu. Kayak apa kita hebatnya. Coba jangan sampai masak mereka itu. Jangan sampai, usahakan jangan sampai masak kalau bisa. Ulangi lagi, jangan sampai masak. Ini saudara kita, teman kita yang bisa menjadi syafaat. Uwais Al-Qarni itu humul Pak. Uwais Al-Qarni itu tidak ada keterkenalan, tidak ada. Kuli Pak, tukang kuli Pak. Ininya juga kasap Pak. Pak pakaiannya udah gak dianggap Pak. Tapi itu bisa mensyafaati ribuan jutaan manusia kata Nabi.
Sampai Umar bin Khattab pun itu Masya Allah diminta oleh Rasul itu supaya minta didoakan istighfar, ampunan oleh Uwais Al-Qarni. Ya Allah, ini kan jangan sampailah kita ini ya. Siapa tahu kita dapat syafaat. Abi mah yakin sih, yakin-yakinnya ya. Orang-orang yang kayak seperti ini luar biasa dah. Jangan sampai kalau bisa kita Ramadan khususnya mereka itu masak. Ayo kita khidmat. Ya, kita khidmat. Kalau tidak ada nanti saya juga siap lah khidmat mah. Ada pertanyaan? Ayo Mangga. Allahumma shalli. Kalau 10 hari terakhir itu kita harus berbanyak ibadah ya. Sementara sekarang ini kalau apalagi ini yang punya kampung, itu menggoda banget itu ya. Betul. Pak, pulang kampung ibadah bukan ibadah, Pak. Ya Allah, pulang kampung itu ibadah. Niatnya Bapak silaturahmi, niatnya Bapak itu memberi kegembiraan kepada keluarga. Bapak memang kalau sholat taraweh, sholat tahajud itu nggak boleh di kendaraan. Boleh Pak, ya Robbana ya Karim. Ini namanya sholat ala rahilah. Sholat di atas kendaraan, di mobil boleh. Nabi di onta, Nabi di kuda, sholat Pak. Saya hari apa sholat taraweh di mobil ya? Di mobil taraweh. Kemana aja kan lebih gampang Pak. Allahu Akbar. Gini doang. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Kemana saja arahnya? Lebih gampang Pak sebetulnya. Lebih gampang. Apa yang gak ada? Ayo coba. Ayo Pak. Nah Bapak boleh juga berbuka kalau gak kuat. Ini macetnya panas segala macam. Boleh. Tapi jangan niat dari awal kemudian gak puasa. Gak boleh kalau. Apa itu mah? Pak, kalau Bapak misalkan mengingat Allah, zikir kepada Allah itu misal ya, kan bilang. Coba ini kan pertanyaannya Sayyidah Aisyah ya. Kalau kita tahu di sini, tahu nih mau ada Lailatul Qadar, kan baru ketahuan Pak. Lailatul Qadar itu pasti ada di ganjil misalkan, di 10 terakhir. Apalagi menurut Imam Ghazali sekarang ini, kalau mulainya hari Sabtu maka insya Allah tanggal 23. Lailatul Qadarnya. Itu kan bisa, itu rumus harinya ya. Itu kan bisa Pak. Udah Bapak baca seperti Sayyidina Aisyah, Allahumma innaka afuwwun karim tibuna puani Allah. Terus aja baca aja ketika apa namanya? Ketika mudik itu. Kalau Bapak niat tidurnya ketika puasa, saya niat menjaga mata saya, menjaga mulut saya agar tidak melakukan maksiat yang bisa membatalkan puasa tidur. Ibadah tidurnya juga. Jangan itu di masjid aja kemudian tidak Pak, tidak. Nah, makanya bawa tasbih Pak. Bawa tasbih gitu. Ini tasbih ini kata siapa? Hasan Al-Basri, itu tabiin Pak. Kalau kita sekarang pegang tasbih ternyata terasa ingatan kita itu jadi ingat, maka jangan lepaskan tasbih itu. Masa dia mengatakan tasbih dari Hindu? Ini namanya sabah. Sabah itu hanya alat bertasbih. Emang hidup bertasbih? Ih ngarang we. Ngarang we. Nih buat apa nih? Allah kayak ada abinya itu. Ada lagi? 2 menit lagi? Yang mana? Oh itu dulu tuh. Nanti Bapak nanti. Enggak. Iya. Ya betul, bagus. Bapak pertama kalau bisa Bapak itu satu menyadari. Yang kedua Bapak hitung. Ya. Yang ketiga Bapak boleh minta bantuan sama anak. Karena soma waliyuh, kalau kita udah nggak kuat nggak ada apa bisa. Bapak banyak aja sedekah dengan cara kita ini sedekahnya dengan niat menggugurkan kewajiban dulu. Tapi kalau Bapak bisa ngitung, ya hitung Pak. Ya kita bisa hitung. Tetap kita itu harus ada walitukmilul iddah. Harus kita sempurnakan hitungan kita. Allah yang maha tahu. Bapak punya sesuatu yang sangat luar biasa juga pengakuannya ya. Makanya Pak ya Allah, inabah itu gini Pak. Kalau kita punya rasa lah. Punya salah kita zaman dulu. Allah tampilkan itu Pak. Kemudian kita akui, itu sudah satu ciri Pak. Allah akan kasih kita husnul khotimah.
Allah akan kasih kita kebaikan dan kebaikan. Makanya mandilah bahagialah Bapak, bahagialah. Ketika Bapak sudah mengakui banyak kehilapan, banyak kealpaan kita di masa lalu, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong Bapak banyak berdoa, ya. Kasih tahu sama orang tua, sama anak-anak kita, Bapak dulu berjuang, berusaha sampai banyak meninggalkan puasa. Tolong kalau nanti Bapak saya meninggal dunia, ya, Bapak masih banyak utang sama Allah dalam puasa ini. Boleh dipuasai oleh anaknya. Seperti itu Pak, itu bagus benar itu, rasa kayak seperti itu bagus. Terus kemudian Bapak semuanya, Bapak nanti laksanakanlah kalau bisa itu amalan-amalan puasa seperti puasa Senin Kemis, niatin aja Bapak kodok. Niatin kodok. Kemudian Bapak misalkan puasa seperti puasa Bapak ketika Syawal, itu puasa satu Syawal itu seperti puasa 1 tahun. Atau Bapak pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah. Di Mekah itu satu harinya itu bisa 100.000 kali. Bapak puasa di situ. Sehari aja puasa. Puasa sehari. Mudah-mudahan bisa menutupi seluruh puasa yang pernah kita tinggalkan. Demikian juga sholat. Saya diwasiatin oleh guru saya itu. Dulu zaman tahun 2006 pertama kali haji. Terus kita berhaji terus setiap tahun berhaji. Itu apa Pak? Di antaranya diwasiatkannya itu jangan sampai kita di Masjid Haram nanti ya tidak melaksanakan qada sholat. Walaupun hanya 1 kali. Agar kita mendapatkan padilah. Kata Nabi secara khusus, sholat di Masjidil Haram lebih hebat daripada 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Kemudian kita bilang, ya Allah, saya akan mengqadai sholat saya yang pernah saya tinggalkan dulu dengan mengharap keutamaan Masjid Haram. Itu Pak, kayak begitu. Ramadan juga sama Pak, di Ramadan itu 70 kali Pak. Ulangi lagi, 70 kali. Bapak boleh niat nanti malam misalkan niat saya qada sholat yang pernah saya tinggalkan. Dengan harapan minta keutamaan yang Nabi sabdakan, sholat fardu di bulan Ramadan seperti sholat 70 kali fardu. Gitu. Seperti itu Pak, seperti itu. Jadi ya Allah luar biasa ya, luar biasa. Jadi ini rasa dulu, yang penting kan rasa dulu. Rasa dulu. Ini Pak, kita tunggu di sini, kita duduk di sini, kita bisa sholat subuh di sini, bisa nunggu juga. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki yang paling utama. Kalau bagi saya mah ketika ada hadis mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang kalau dijadikan oleh Allah itu mau jadi orang baik, pasti senang ngaji. Pasti itu. Jadi orang-orang yang senang ngaji itu udah ciri itu Pak. Orang baik, semuanya orang baik. Itu udah pasti tuh Pak. Tapi coba aja kalau orang gak mau ngaji itu ujung-ujungnya dia ngomongin gak benar, malah gak benar, sok benar segala macam. Makin kesananya makin jauh dia. Nah makanya ada jaulah taklim. Ini ada jaulah taklim. Dia ada halaqah muzakarah. Ada kan? Ada bayan. Masya Allah. Ada musyawarah. Itu luar biasa. Semuanya itu adalah amalan-amalan yang untuk menjaga kita ini ke depan. Mangga siapa tadi? Terakhir sini. Diinfus boleh puasa nggak? Diinfus itu kalau menurut beberapa ulama yang banyak karena mengandung makanan. Ya. Ada apalagi sama dengan tidak makan, tidak minum. Itu membatalkan. Bapak diinfus sakit bukan? Nah, kalau sakit kan nggak boleh nggak puasa lah, ya nggak boleh puasa. Ada yang tidak mengatakan tidak batal itu, huknah itu suntikan. Suntikan itu tidak membatalkan. Tapi kalau infus itu memang mengirim makanan seolah-olah kan gitu. Itu dimasukkannya juga ke sini ya. Yang sini ini memang kalau secara fikih ya jawab itu tidak nyambung ya. Tetapi itu adalah termasuk makanan. Termasuk makanan. Iya. Tapi kalau hanya suntikan begitu aja, nah itu
Tidak, tapi walaupun bagaimana itu termasuk makruhat. Ya, jangan dilakukan begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita salat isyraq boleh ma'ad duha. Kalian jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. barakallahu